Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Panji Eka Saputra dari kelompok 4. Di sini kelompok kami akan membahas salah satu tools yaitu LibreOffice Draw. Nah, kalian pasti udah sering dengar kan tentang aplikasi desain grafis ini. Di sini saya mau mengenalkan salah satu tools yang powerful tapi gratis dan gampang diakses. LibreOffice Draw adalah aplikasi desain grafis vektor open source yang merupakan bagian dari suite LibreOffice. Aplikasi ini digunakan untuk membuat dan mengedit gambar vektor, diagram, flowchart, sketsa teknikal, poster, serta melakukan operasi dasar pada gambar raster. Draw menawarkan berbagai tools desain seperti shapes, garis, text styling, dan layer management dengan kemampuan membuka dan menyimpan file dalam berbagai format seperti PDF, SVG, PNG, dan JPG. Sebagai software gratis dan open source, Draw menyediakan fitur yang cukup lengkap untuk kebutuhan desain standar, menjadikannya alternatif yang solid untuk software berbayar dalam pembuatan ilustrasi vektor, diagram, teknis, dan materi visualnya. Begitu saja pengertian dari saya tentang LibreOffice Draw. Sekian, terima kasih. Jadi seperti pengertiannya, LibreOffice Draw adalah aplikasi yang dirancang untuk membuat grafik, diagram, dan sketsa teknis. Yang dimaksud membuat diagram atau flowchart adalah memungkinkan kita membuat diagram seperti bagan organisasi atau diagram lainnya. Di dalam diagram juga terdapat istilah-istilah seperti konektor yang berfungsi menghubungkan bentuk-bentuk diagram. Lalu ada glue points, yaitu titik-titik khusus pada batas bentuk di mana konektor dapat dilekatkan. Lalu ada pengaturan otomatis pengikat atau automatic gluing. Fitur ini membantu memposisikan bentuk dan konektor secara presisi. Lalu selanjutnya kita juga dapat menggambar vektor pada LibreOffice Draw. Fungsi kemampuan Draw adalah membuat gambar berbasis vektor. Jadi gambar vektor bisa didefinisikan secara matematis sehingga dapat diubah ukurannya tanpa kehilangan kualitas atau menjadi pecah. Kita ada beberapa istilah dalam vektor seperti garis, bentuk, dan kurva. Ini adalah elemen dasar dalam grafis vektor. Garis dan bentuk dasar seperti persegi, lingkaran dapat dimodifikasi dengan mudah. Lalu ada layer, yaitu struktur yang memungkinkan pengguna menumpuk elemen gambar secara virtual. Seperti objek pada satu layer tidak akan mengganggu layer yang lainnya. Lalu membukakan pengeditan elemen tertentu tanpa mengaruhi keseluruhan gambar. Jadi layer bisa kita artikan sebagai kita dapat memisah-misahkan gambar berdasarkan lapisan tertentu. Lalu selanjutnya dapat mengolah gambar raster sederhana, yaitu memiliki fokus utamanya kemampuan dasar untuk bekerja dengan gambar raster atau gambar berbasis pixel seperti foto. Dan pada LibreOffice Draw kita dapat mengkonversi format. Jadi kita dapat mengekspor atau mengubah gambar menjadi format lain meskipun dalam konteks pengolahan raster sederhana di Draw. Ini lebih sering berkaitan dengan penyesuaian gambar sebelum diekspor bersama dengan elemen vektor. Selanjutnya kita juga dapat membuat poster, brosur singkat, diagram teknis, atau arsitektur sederhana. Fungsi ini dapat dibilang memanfaatkan gabungan kemampuan vektor, teks, tata letak untuk menghasilkan materi grafis dan teknis. Seringkali digunakan untuk tata letak halaman sederhana. Yang selanjutnya kita dapat mengekspor atau mengimpor banyak format. Fungsi ini memastikan kompatibilitas dengan berbagai aplikasi dan juga kebutuhan percetakan. Contoh format
ekspor atau impor pada LibreOffice Draw adalah SVG, PNG, PDF, IMF, EPS, dan lain sebagainya. Jadi mungkin sekian tentang fungsi dari LibreOffice Draw. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu tentang cara penggunaan LibreOffice Draw. LibreOffice Draw digunakan dengan cara membuka aplikasi LibreOffice, lalu memilih Draw untuk memulai. Setelah area kerja terbuka, pengguna memilih alat gambar yang tersedia untuk membuat objek seperti garis, kotak, lingkaran, atau panah. Kemudian, menariknya pada kanvas. Untuk menambahkan keterangan, pengguna memilih alat teks, lalu mengetik langsung pada area kerja dan menyesuaikan ukuran serta jenis hurufnya. Objek yang sudah dibuat dapat dipindahkan dengan cara diklik lalu diseret. Sedangkan ukuran dapat diubah dengan menarik titik-titik di sekeliling objek. Pengguna juga dapat memutar objek serta mengubah warna isi dan garisnya agar sesuai dengan kebutuhan. Jika menggunakan banyak objek, pengguna dapat mengatur posisi objek tersebut, baik diletakkan di depan maupun di belakang objek lain, supaya tampilan tetap rapi. Dalam penggunaan sehari-hari, beberapa objek bisa digabungkan menjadi satu agar lebih mudah diatur atau dipindahkan bersama. Setelah semua proses pembuatan dan pengaturan selesai, pengguna menyimpan hasil pekerjaan atau mengekspornya ke format lain seperti PDF atau gambar untuk digunakan di luar LibreOffice Draw. Di sini saya akan membandingkan LibreOffice Draw dengan Microsoft Visio. Yang pertama ada target. Untuk target, Microsoft Visio adalah produk berbayar yang fokus ke diagram profesional. Microsoft Visio ini terintegrasi dengan Microsoft Ecosystem, Template Enterprise, Shapes, library besar, fitur kolaborasi atau SharePoint. Sedangkan untuk Draw lebih cocok untuk diagram sederhana menengah dan pengguna yang butuh solusi gratis. Yang kedua ada integrasi. Visio menawarkan integrasi perusahaan seperti SharePoint, Teams, Office 365, dan dukungan berbayar. Sedangkan untuk Draw bergantung komunitas dan dokumentasi LibreOffice. Jika kalian membutuhkan diagram enterprise, standar, dan integrasi Microsoft, kalian bisa memilih Visio. Sedangkan untuk anggaran terbatas, open source, dan kebutuhan umum, kalian bisa memilih Draw. Terima kasih.